Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Perikatan Islam dengan dosen pengampu Ibu Zuul Fitriani Umari, MHI. Di sini kami akan memberikan video pembelajaran mengenai bab 9 Perikatan Islam Kontemporer. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Gita Aziza, dengan NIM 1910604007. Bab 9 Perikatan Islam Kontemporer. Dalam Perikatan Islam Kontemporer terdapat 3 hal penting. Yang pertama yaitu IMBT atau Ijrah Muntahiyah Bitamlik. Yang kedua yaitu Anjak Piutang. Dan yang ketiga Multi Level Marketing atau MLM Syariah. Pembahasan pertama, IMBT atau Ijrah Muntahiyah Bitamlik. Kita harus mengetahui dulu apa sih itu Ijrah Muntahiyah Bitamlik. Ijrah Muntahiyah Bitamlik adalah kombinasi antara sewa menyewa atau ijarah dan jual beli atau hibah yang terjadi di akhir masa sewa. Adapun pengertian IMBT atau Ijrah Muntahiyah Bitamlik menurut Ayub yang dikutip oleh Sugeng Widodo, bahwasanya IMBT atau Ijrah Muntahiyah Bitamlik adalah transaksi berdasarkan pada akad ijarah dan pemindahan kepemilikan objek sewa, dibuatkan lagi akad yang terlepas atau tidak terikat pada akad ijarah. Setelah mengetahui pengertian tersebut, kita juga harus mengetahui dasar hukum dari IMBT atau Ijrah Muntahiyah Bitamlik. Dasar hukum Ijrah Muntahiyah Bitamlik yang pertama terdapat dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32, yang artinya, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dasar hukum Ijrah Muntahiyah Bitamlik juga terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Said Ibnu Waqqas dengan teks Abu Daud yang ia berkata yang artinya, kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil tanaman yang tumbuh pada perairan, pada parit. Namun Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan menyuruh kami untuk menyewakan tanah tersebut dengan bayaran emas atau perak atau juga berupa uang. Dasar hukum IMBT yang terakhir terdapat pada kaidah fikih, yang mana pada dasarnya segala bentuk muamalat itu dibolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, yang mana jika terdapat kemaslahatan pasti ada hukum Allah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan IMBT. Yang pertama, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Yang kedua, janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawali akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Adapun pasal-pasal dalam ketentuan IMBT, yang pertama pasal 322, rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan Ijrah Muntahiyah Bitamlik. Yang kedua pasal 323, pemindahan kepemilikan sebagai diterapkan dalam ayat 1 dapat dilaksanakan dengan akad ba'i atau hibah. Pasal 324, akan perpindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah Muntahiyah Bitamlik berakhir. Pasal 325, mustajir dalam akad ijarah Muntahiyah Bitamlik dilarang menyewakan dan atau menjual majur kecuali diterapkan lain dalam akad. Pasal 326, harga ijarah dan pembeli objek akad ijarah Muntahiyah Bitamlik diterapkan dalam akad. Adapun IMBT sebagai instrumen pembiayaan,
memiliki sifat secara fundamental berbeda dengan pembiayaan murabah, yakni bisa digunakan sebagai moda pembiayaan berjangka pendek, menengah, dan panjang. Misalnya saja untuk pembiayaan KPRS. Materi selanjutnya yaitu anjak piutang atau pembiayaan piutang secara syariah. Anjak piutang adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Ada 9 ketentuan akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariah seperti di samping ini. Adapun hadis Nabi riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan dunia, Allah akan melepaskan diri orang tersebut suatu kesulitan pada hari kiamat. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri ini, yaitu tentang multi level marketing syariah dan dasar hukum syariah. Nah, multi level marketing syariah ini ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian multi level marketing syariah dan kriteria multi marketing syariah. Yang pertama yaitu pengertian multi level marketing syariah. Multi level marketing syariah ini berasal dari bahasa Inggris yang yaitu multi berarti banyak, sehingga level yaitu berjenjang atau bertingkatan. Marketing yaitu pemasaran. Jadi multi level marketing ini merupakan pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut multi level karena merupakan suatu organisasi besar yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak dan bertingkat-tingkat. Nah, yang kedua yaitu kriteria multi level marketing syariah. Tidak termasuk monetim atau lebih khususnya tidak menjalankan sistem skema piramida sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 9 tentang perdagangan pelaku usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida pendistribusian barang. Nah, sistem skema piramida ini adalah kegiatan usaha untuk memanfaatkan pejuang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Nah, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Nah, yaitu yang terakhir dasar hukum syariah. Nah, di sini ada beberapa pengertian dasar hukum syariah, yaitu yang pertama artinya kaum muslim terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang menerapkan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Itu hadis riwayat Tirmidzi dan Amir bin Auf. Nah, yang arti kedua, hadis kedua yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itulah penjelasan dari kami semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.